Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti sehat selalu ya. Nah, di video kali ini gue mau cerita gimana gue bisa naikin gaji gue dengan cara buka-bukaan gaji. Penasaran gak sih? Nah, tonton terus videonya dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, balik lagi dengan gue Rain di The Rambling Engineer. Nah, sekarang gue mau cerita tentang buka-bukaan gaji. Mungkin kalian atau gue juga sebagai orang Indonesia merasa buka-bukaan gaji itu kadang tabu ya. Ngapain sih kita buka-bukaan gaji, kok kayak pamer sih? Nah, seperti gua yang mau gue ceritain ini adalah buka-bukaan gaji bukan buat pamer, tapi buat dapatkan informasi. Dan seperti yang kalian tahu, information is power. Nah, sedikit background dari gua adalah sekarang adalah staff engineer di Berlin, Jerman. Tapi waktu gua pertama kali di sini, gua adalah title-nya senior software engineer. Baru-baru ini, berapa tahun lalu, gua dapat promosi ke staff engineer. Dan ketika gue promosi, gue merasa kok kayaknya kenaikannya nggak terlalu signifikan ya. Nah, makanya pada saat itu gue pernah mikir, kayaknya gue harus minta increment gaji. Tapi gue nggak tahu nih gimana nih caranya, cara dapat gue increment gaji. Gue nggak bisa membuktikan kalau gaji gue tuh, maksudnya increment gaji gue tuh rendah. Nah, makanya pada saat itu gue research gimana sih caranya kayak gituan, gimana sih marketnya untuk title gue. Nah, gue menemukan artikel yang ketika gue baca adalah pada zaman dulu di sini di Jerman perusahaan-perusahaan tuh hampir semuanya kayak ngeban pekerjanya untuk ngebicarain gaji antara peer-nya. Kan kelihatannya kayak buat kayak nyumputin gaji kerja karyawannya ya. Mirip banget kan ya kayak kalau kita kerja di Indonesia, kita kan nggak tahu berapa sih gaji peer kita. Coba deh bandingin kalau kalian lihat di Amerika, di US gitu ya. Mereka tuh kayak terbuka banget gitu kalau ngomongin gaji dengan peer-nya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kok kayak nggak malu, nggak harga diri rendah? Gimana kalau lebih rendah gajinya atau gimana kalau lebih tinggi apa untungnya? Ternyata itu tuh ada untungnya, teman-teman. Karena mereka setelah tahu misalnya ini, kayak gue merasa gaji gue lebih rendah daripada peer gue. Dan gue beneran waktu itu langsung ngeterapin. Gue tuh cobain nanya ke peer gue yang title-nya sama dan bahkan waktu promosinya tuh sama dengan gue memberanikan diri. Waktu gue nanya ke gue, dia bukan orang Jerman sih, tapi memang Western ya. Nah, waktu gue nanya ke dia, gue terkejut banget karena dia tuh bener-bener terbuka banget, nggak kayak orang Asia atau orang Indonesia ya, yang kayak ketutup nggak mau. Gue waktu nanya, dia langsung nyerocos sendiri ngomongin gaji dia. Oh iya katanya, kenapa lu merasa rendah ya? Iya, ya udah nih gue ceritain nih gaji gue segini waktu gue promosi. Kita kan promosi bareng ya. Kayaknya mungkin mirip ya dia bilang kayak gitu. Gue promosi jadi segini, dulunya gue segini, diceritain loh historinya sampai mulai dari pertama kali dia masuk diceritain gajinya segitu-segitu. Terus dia nanya balik ke gue, lu kayak gimana? Ya gue ngedenger dia udah nyeritain kayak gitu ya tentu aja gue ke bawah ya. Ya udahlah gue ceritain, masa gue nggak ceritain kan kayak gak enak gitu ya. Ya itulah yang gue lakuin, gue nyeritain gaji gue segini 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 dan udah setelah gue bandingin memang gue sedikit lebih rendah sih, cuma 5% lah. Nah, 5% mah ya udahlah cincai lah ya, normal lah ya. Dia juga kerjanya udah lebih lama dari gue, jadi oke lah cincai. Nah, tapi setelah itu gue nggak berhenti, gue tetap research ke yang lain, gue tetap research ke title yang sama dan bahkan gue cek title yang di bawah gue gitu, colleague yang titlenya di bawah gue. Dan memang mereka tuh sedikit lebih terbuka dibanding Indonesia atau tepatnya dibanding orang-orang di Asia. Mereka ceritain, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan setelah gue dapat data beberapa poin, gue sadar kayaknya memang gue bisa dapat increment gaji nih. Karena ada beberapa yang title-nya di bawah gue, alias yang responsibility lebih rendah dari gue, gajinya tuh mirip dengan gue. Dan artinya itu kan nggak adil ya. Masa gue dengan responsibility lebih tinggi, gajinya ternyata sama dengan mereka, mendingan gue turun title aja lagi kan, udah kita nunggu promosi lagi, benar gak sih? Nah, makanya itulah yang gue lakuin, gue nembak manajer gue bilang kayak gini, gue udah tahu, gue kasih tahu, tentu aja gue nggak ngomong nama-nama mereka ya, gue kasih tahu ke manajer gue tuh kayak gue ngobrol-ngobrol dengan kolik-kolik gue tahu gue tuh gajinya kayaknya bisa lebih tinggi, bisa nggak negosiasi, gue merasa ini nggak fair, gue merasa ngapain sih gue promosi kalau gue
gajinya ternyata tetap sama. Karena gimana juga kita kerja buat dapetin duit ya. Mana ada sih yang mau kerja gratis. Nah, setelah itu gue pikir, mungkin ini cuman mirip-mirip dengan apa yang gue lakuin dulu. Gue juga dulu tentu pernah minta kayak negosiasi gaji kayak gitu ya, renegotiate salary gitu dulu di waktu gue kerja di Malaysia dan lain-lain. Nah, tapi waktu gue dulu, gue tuh nggak pernah dapat respon positif gitu. Mungkin gue dapat respon positif, tapi mungkin nggak tahu lah berapa bulan ke depan atau mungkin nunggu performance review lagi dan lain-lain. Jadi lambat gitu. Nah, waktu yang ini karena gue dapat leverage, gue dapat informasi dan gue juga tahu ngomong ke manajer gue merasa nggak fair. Ini benar-benar nggak fair banget. Manajer gue tuh kayaknya nanggep ini serius banget dan ternyata dia nggak cuma diem-diem aja. Dia ngomong ke atasan gue, ke director, dan cuman dalam 4 hari gaji gue naik. Gimana gue nggak terkejut, gue aja kaget. Udah dia langsung nge-offer, salary gue dinaikin, akhirnya gue naik dan naik sekitar 10%. Lumayan banget kan ya 10%. Apalagi kalau kalian pikir dengan misalkan 10% itu setelah bertahun-tahun, kan kerasa ya. Apalagi kan compounding terus dia, setiap kali gue naik gaji compounding lagi kan dari 10% itu. Makanya ini benar-benar mind blowing banget. Ternyata memang benar information is power. Karena gue tahu informasi ini, gue punya leverage waktu gue negosiasi gaji. Nah, makanya gue pengen share ini kepada teman-teman. Kayaknya kita memang harus menerapkan ini. Kenapa? Kalau kita nyumputin gaji, emang siapa sih yang untung selain perusahaan? Nggak ada kan ya. Kita nggak tahu gaji peer kita. Kita nggak punya leverage buat negosiasi gaji. Begitu juga peer kita yang misalnya ternyata lebih underpaid dari kita. Dia nggak tahu informasi itu dan dia nggak bisa negosiasi gaji dia. Tapi kalau kita tahu, kita punya informasinya, kita bisa negosiasi gaji dengan leverage yang cukup kuat. Nah, makanya ini bagi gue sangat mind blowing banget dan menurut gue sangat berguna banget buat kalian juga. Oke, nah sekarang gue punya kalkulator nih. Kalkulator buat apa sih? Buat ngalkulasi kalau kita underpaid. Nah, mungkin kalian merasa ini berpikir dengan, buka-bukaan gaji, takut atau mungkin kayak pamer atau takut harga diri turun lah. Sekarang gue mau kalkulasi dan gue pengen tahu apakah harga diri gue atau harga diri kalian yang merasa berpikir seperti itu semahal itu atau enggak. Nah, misalkan nih kita kerja masuk udah berapa tahun, anggap aja gajinya 10 juta biar ngitungnya gampang ya. Dan ternyata kita tuh underpaid 20% alias 2 juta dibandingkan teman-teman atau kolik kita yang responsibilitasnya sama. 2 juta kelihatannya, kedengarannya nggak terlalu gede ya. Tapi itu 2 juta per bulan. Bayangin kalau berapa tahun, bertahun-tahun. Misalnya nih ya, gue anggap aja 4 tahun lah ya. Kalau 4 tahun, berarti kan hampir 100 juta tuh ya. 48 kali 2 berarti 96 juta ya. Tapi apakah cuma itu? Enggak dong ya, karena setiap tahun kan biasanya ada increment gaji ya, walaupun nggak semua perusahaan sama, tapi kebanyakan perusahaan ada increment gaji. Anggap aja 5%. Nah, anggap aja kalau promosi naik 10%. Dalam 4 tahun, let's say promosi sekali. Setelah gua kalkulasi, kalau dalam 4 tahun, itu ternyata kita kehilangan potensi uang 106 juta. Gede nggak sih? Gede ya. Menurut gue sih gede ya. Itu 106 juta bisa buat bayar cicilan rumah, buat beli mobil, DP mobil, DP bahkan ada DP rumah ya, kalau rumahnya nggak terlalu gede bisa ya. Dan apakah cuma itu? Enggak. Karena kalau kita dapat gaji lebih gede, tentu saja kita nabungnya lebih gede. Dan kita nabung tentu kita harus investasi ya. Misalkan kita investasi ke S&P 500 yang average increment interest-nya sekitar 7-10% per tahun. Nah, setelah gue hitung-hitung, kalau kita 4 tahun, itu tuh kita bisa rugi 125 juta, teman-teman. Bayangin, 125 juta. Artinya dari kalau kita pure gajinya doang 96 juta, ternyata kita interest-nya hilang 25 juta alias kita 30 juta interest hilang. Kan gede banget ya, itu duit interest-nya aja 30 juta. Plus itu bakal terus compounding ke depannya. Jadi
dari cuman 2 juta, dari kalian nggak tahu informasi ke teman-teman kalian, peer-peer kalian, kolik kalian di kantor kalian, kita bisa hilang ratusan juta kalau terus bertahun-tahun didiemin. Nah, ini juga salah satu hal kenapa sih banyak orang kutu loncat, alias loncat-loncat pindahan ke perusahaan, karena setiap kali negosiasi gaji nggak dikasih. Padahal perusahaan banyak ngebayar peer-nya, atau ketika nge-hire baru, dia ngebayar gaji tuh 20% lebih tinggi daripada gaji kita. Itu tuh bener loh, itu ternyata bener real. Gue tahu ini karena waktu gue share-share gaji dan gue tanya-tanya gaji di kolik gue, banyak yang kayak gitu, mereka tahu kayak gitu. Teman-temannya kayak gitu, karena mereka juga terbuka gajinya pada orang lain dan dia juga tahu dapat informasinya. Jadi kayak dapat chain information gitu tentang gaji. Ini berguna banget teman-teman. Kalian harus coba. Mungkin kita harus sedikit lebih lembut karena ini di Indonesia, tapi kalau kalian di Indonesia, tapi kalau di Eropa ini gue juga kaget ternyata terbuka gitu. Padahal gue baca-baca di Jerman tuh nggak terlalu terbuka dengan gaji, tapi mungkin karena peer-peer gue juga mungkin bisa dibilang generasi muda, jadi mereka tuh terbuka dan ini benar-benar gue mind blowing banget, ini berguna banget. Nah makanya seperti yang gue bilang tadi, apakah benar harga diri kita itu seharga ratusan juta tiap tahun? Dan apakah kalian underpaid bertahun-tahun? Gua nggak tahu dengan kalian, tapi gua sih bukan Mark Zuckerberg yang gaji $1 ya. Dia sih gaji $1 tapi expand-nya million dollar, puluhan juta dolar per tahun. Nah makanya kalau kalian berpikir ini berguna, kalian cobain deh terapin ini. Oke, itu aja yang mau gue ceritain. Semoga ini berguna. Seperti yang gue bilang, ini bukan buat pamer. Bukan gaji ini buat dapat informasi dengan role yang mirip dengan lo. Lo nggak perlu pamerin ke role yang jauh berbeda dengan lo, dan apalagi ke role yang lo udah tahu bakal jauh lebih rendah gajinya dari lo. Jangan lo lakuin itu, jangan buat pamer. Tapi ini buat dapat informasi, bahkan kalau lo bisa ngebuat information network ke peer-peer lo atau teman-teman lo, itu bakal sangat berguna buat lo leverage gaji. Dan walaupun lo nggak berhasil untuk naikin gaji lo, ketika lo tanya ke manajer, lo tahu kalau lo underpaid dan lo tahu lo harus pindah kerja. Oke deh, thank you banget buat yang nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan, komen aja dan jangan lupa like and subscribe. Thank you and see you later. Ciao.